Dataran tinggi Minahasa menampakkan keelokannya. Hamparan panorama alam yang berada di daratan utara Pulau Sulawesi ini menyimpan banyak kejutan bagi para petualang atau penikmat alam. Karena Tuhan telah menciptakan bagian bumi tanah Minahasa dengan sangat indah. Berbagai jenis kerajinan bambu ada di sini. Dari segi kualitas sudah tidak perlu diragukan lagi. Meski hanya dengan peralatan seadanya, para penganyam di sini sudah sangat terlatih. Kerajinan bambu ini sudah ada sejak puluhan tahun, bahkan dijalankan secara turun-temurun mulai dari para pemuda hingga orang tua. Pagi Om, lihat dulu. Tolu begini berapa Om? 40.000 Kang? Kasih Om. Ketika kita menyukai sesuatu, usia tidak akan menjadi penghalang. Bahkan fisik tidak lagi mudah. Tapi tenang saja, semangat tidak akan pernah pudar kawan. Karena sebuah destinasi menarik tidak hanya alamnya saja, tapi keterampilan masyarakatnya. Dari tanah Minahasa, inilah pesona Indonesia. Terima kasih Pak. Destinasi wisata kerajinan bambu ini tidak sulit ditemukan karena berada di pinggiran jalan raya Trans Manado Tomohon. Roda berputar di jalan dengan pemandangan yang menakjubkan. Salah satunya adalah objek wisata Danau Lino yang indah ini. Di perjalanan ini, saya juga melewati hamparan sawah hijau di Kelurahan Woloan yang sangat memanjakan mata bagi para pelintasnya. Saya terus membelah jalan sementara mentari berlahan bergerak turun. Bahkan gerimis pun seakan menyambut saya. Tapi hal ini tidak menyurutkan semangat saya untuk menjalankan misi kali ini. Tak kala menjelang sore, saya pun sampai di kaki gunung dan segera mempersiapkan diri untuk memulai pendakian. Sungai Rano Raindang Leilem ini akan menjadi tempat saya beristirahat sambil menikmati keindahan pemandangannya, sebelum kemudian melanjutkan kembali perjalanan. Perjalanan masih panjang. Matahari mulai turun. Perut mulai keroncongan. Sambil menikmati view di sini, saya akan membuat masakan.
Menurut masyarakat sekitar sini, air yang ada di belakang saya bisa untuk merebus jagung dan telur. Ini saya sudah siapkan, saya akan mencoba memasaknya di air panas ini. Banyak mata air panas yang keluar dari aliran bantaran sungai Rano Raindang ini. Dengan suhu panas kurang lebih 90 derajat Celcius. Kawan, mendaki gunung itu bukan perlombaan. Bukan tentang siapa yang duluan sampai ke puncak. Tapi, bagaimana caranya kita bisa tetap sampai ke puncak. Begitu pula hidup. Terkadang kita harus beristirahat sejenak, menghela nafas untuk kemudian melanjutkan perjalanan. Menjelang sore, saya pun bergegas untuk menuju puncak Gunung Tampusu. Saat pendakian, saya mengambil bibit pohon durian yang nantinya akan saya tanam di puncak Gunung Tampusu. Puncak Gunung Tampusu berada di ketinggian 1186 di atas permukaan laut. Medan pendakiannya tidaklah sulit. Hanya memakan waktu sekitar 45-60 menit untuk mencapai puncaknya. Namun, kita tetap harus mempersiapkan pendakian dengan matang. Karena di beberapa spot pendakian memiliki kemiringan hampir 80 derajat yang cukup menguras lutut. Kawan, mendaki gunung itu tidak hanya membutuhkan kekuatan, tapi juga kecerdasan, keterampilan, serta yang tidak kalah penting adalah kegigihan. Saat mendaki, faktor cuaca yang tidak menentu akan sangat menguji kegigihan kita. Menjelang malam pun biasanya akan turun kabut, sehingga kita harus memperhatikan setiap langkah dan pijakan kita. Karena salah langkah adalah resiko terbesar dari seorang pendaki. Akhirnya tiba juga di lokasi camping ground Danau Tampusu. Hari sudah larut malam, kita harus segera membuat shelter serta api untuk tempat kita beristirahat.
Suhu di lokasi camping ground di malam hari bisa mencapai sekitar 16 derajat Celcius. Untuk itu, disarankan untuk membawa jaket saat mendaki, agar bisa menikmati keindahan danau tanpa harus tersiksa dengan dinginnya udara Danau Tampusu. Pemandangan di atas Gunung Tampusu menjadi salah satu favorit para pendaki untuk menikmati kekayaan panorama alam. Karena di tengah terdapat danau yang memiliki keindahan tersendiri. Pokoknya luar biasa. Sambil menunggu ayamnya matang, saya teringat sebaik puisi seorang penyair dari Sulawesi Utara, Iverdikson Tinungki. Indonesia pada sebuah layar. Suatu ketika, seorang anak bertanya kepada ibunya, apa itu Indonesia? Karena Indonesia yang ia bayangkan begitu kabur dan samar. Tapi ibunya yang sabar tetap saja menatapnya dengan cinta, dengan sayang yang tak berkesudahan. Suatu ketika anak itu akan memandang merah putih berkibar dalam setiap kebanggaan. Dalam pertanyaan yang selalu tak terjawab, dan suatu ketika ibu itu akan berkata, sejak negeri kita merdeka hanya pada sebuah layar, engkau melihat Indonesia apa adanya. Pulau-pulau yang riang, tanah air yang gemerlapan, karena hanya pada satu layar sanubari penuh cinta, Indonesia yang kau bayangkan tak pernah padam. Biasanya pada akhir pekan kawasan Danau Tampusu banyak didatangi para pendaki maupun para pelancong. Kebanyakan pendaki berasal dari kota Manado, Tomohon, dan Tondano. Bahkan ada juga yang dari luar Sulawesi Utara. Melakukan perjalanan itu tidak harus selalu berpasangan, karena yang terpenting adalah menjadi rumah untuk satu sama lain, agar kita bisa saling kenal dan berbagi pengalaman di alam. Sebab di dunia yang serba cepat ini, kita dihadapkan pada pilihan untuk berjalan dan beradaptasi, atau bertahan dan ditinggalkan. Di setiap tempat memiliki cerita pagi yang berbeda-beda. Dan keindahan pagi ini cukup dipandangi dan dirasakan di sini saja. Lalu disyukuri bahwa ia ada di sini untuk dikagumi.
Dari bibit pohon ini, kita bisa belajar betapa hebatnya berkat dan hak istimewa untuk hidup. Karena hidup atau tidaknya bibit pohon ini, nanti biarkan proses alam yang menentukan. Yang paling terpenting, kita telah berbuat dan melakukan serta menjaga kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Karena kelestarian alam bagi saya menjadi sebuah misi untuk melanjutkan kemerdekaan di tanah yang merdeka. Ada kalanya kita harus sedikit bersantai untuk menikmati waktu dan menghargai kenangan. Saya ingin membuat satu kenangan lagi di pagi ini. Sebuah cara yang selalu mengingatkan kami untuk selalu bersyukur. Menjaga dan merawat negeri ini bersama-sama. Satukan kekuatan, satukan hati untuk selalu menyayangi. Pagi ini Danau Tampusu terlihat sangat cantik dan kami terkesima dengan kecantikannya. Semoga Tuhan selalu menjaga kelestarian dan keindahan tanah merdeka ini. Pada bendera merah putih, hormat, red. Red, red. Bangsaku adalah bangsamu. Kita satu dalam 5 dasar Pancasila. Satukan semangat untuk membangun Indonesia. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Untukmu Indonesiaku.
Satu kebanggaan bisa mengibarkan bendera merah putih di tempat ini bersama teman-teman yang ada di sini. Sekarang saatnya kembali pulang. Pesona dataran tinggi Minahasa adalah bagian dari keindahan Sang Pencipta yang tergores di kanvas negeriku. Sepenggal bait kutitipkan di sini. Bersama filosofi caping yang maha agung dapat dimaknai sebagai penanda aku dan kalian akan terus merawat negeri ini.